Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Menanggapi fenomena Ba'alawi atau Habib yang mengatakan bahwasanya beliau itu adalah keturunan dari Rasulullah. Kalau saya pribadi tidak ada masalah ya, saudara. Beliau itu mau keturunan Rasulullah, alhamdulillah, atau keturunan Abu Jahal, saya tidak tahu yang pastinya keturunan siapa beliau. Yang jelas Habib-habib yang selalu bikin ribut Nusantara, bahkan merubah nama makam-makam pejuang Islam yang asli Jawa atau Madura atau wilayah lain di Nusantara, dirubah dengan nama Habib. Dia itu keturunan Abu Jahal, tapi tidak mengaku. Terserahlah mau keturunan siapa. Yang jelas kita orang Nusantara tidak tahu beliau itu keturunan Rasulullah atau keturunan Abu Jahal. Tapi herannya tidak ada yang mengaku keturunan Abu Jahal. Saya pun hormat kepada beliau. Akan tetapi yang saya tidak disuka adalah menghapus sejarah asli Nusantara. Seperti yang terjadi di wilayah saya, Probolinggo, yang mana di kota Probolinggo itu ada makam Mbah Gimbal. Mbah Gimbal ini adalah sosok tokoh mufti atau penasehat perang atau pengatur strategi ya dari kerajaan Mataram Islam. Probolinggo, kota Probolinggo, sejak dari kota Probolinggo sampai ke wilayah Blambangan atau Banyuwangi itu masih wilayah kerajaan Blambangan. Pada masa Majapahit disebut Keraton Brangwetan. Setelah Majapahit runtuh diganti dengan masa Kesultanan Mataram, yang mana Kesultanan Mataram ini diobok-obok oleh Belanda atau dipanas-panasin oleh Belanda atau dikompor-komporin oleh Belanda untuk melakukan pelebaran kekuasaan ke wilayah timur, yang mana wilayah timur itu juga bekas wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit dahulu. Dalam sejarah Nusantara ditulis bahwasanya Mataram melakukan Islamisasi terhadap Blambangan. Cerita sebenarnya itu tidak seperti itu ya, saudara. Cerita sebenarnya itu pada tahun tersebut karena Belanda tidak mampu menguasai wilayah Tapal Kuda atau wilayah yang dikuasai oleh Blambangan, sehingga Belanda melakukan adu domba terhadap wilayah timur. Yang dibuat pion adalah Kesultanan Mataram. Dilakukan politik adu domba oleh Belanda agar Mataram mampu mengembangkan kekuasaannya ke wilayah timur Pulau Jawa, yang kemudian oleh Belanda disiarkan bahwasanya Kesultanan Mataram itu melakukan Islamisasi. Dalam proses pengembangan kekuasaan Kesultanan Mataram ini, kerajaan Mataram ini mengirimkan tumenggung-tumenggung perangnya atau muftinya, yang salah satunya adalah Mbah Gimbal, yang saat ini makamnya itu ada di wilayah kota Probolinggo atau Kampung Keramat. Disebut Kampung Keramat karena adanya beberapa makam pejuang Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram ini menyerbu Blambangan mulai tahun 1600 ya, saudara. Dan terjadi pertempuran besar pada tahun 1611. Kemudian pertempuran besar kedua yaitu pada tahun 1633. Pertempuran terakhir pada tahun 1677, sehingga Blambangan runtuh. Nah, pada masa pertempuran pertama Mataram itu kalah, sehingga Mataram mengatur strategi mengirimkan tumenggung-tumenggungnya ke wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Blambangan pada waktu itu, termasuk Mbah Gimbal.
Mbah Gimbal selain sebagai seorang mufti atau penasehat perang atau penasehat strategi perang Kesultanan Mataram, beliau juga mengajarkan ngaji di sekitar kota Probolinggo yang saat ini bernama Mayangan. Beliau mengajar ngaji di sana, jadi masyarakat kota Probolinggo itu diajari ngaji dan lain-lain. Kemudian pada masa pertempuran antara Kesultanan Mataram melawan Belambangan kedua, yaitu 1333, disinilah wafatnya Mbah Gimbal. Mbah Gimbal ini seorang tokoh yang dikeramatkan oleh masyarakat kota Probolinggo pada waktu itu. Mendengar wafatnya Mbah Gimbal, ya, kenapa disebut Mbah Gimbal? Karena memang rambutnya gimbal dan rambutnya itu dibuat udeng ya saudara. Tidak memakai udeng yang surban-surban yang seperti yang ulama-ulama zaman sekarang, tidak. Jadi rambut beliau itu dibuat udeng. Karena rambut beliau itu memang dipergunakan sebagai senjata dahulu. Setelah wafat, masyarakat memakamkan atau mengebumikan Mbah Gimbal ini di wilayah kota Probolinggo yang saat ini dinamakan Kampung Keramat. Diambil dari kekeramatan Mbah Gimbal itu sendiri, yang kabarnya dari wilayah Madura beliau itu jalan kaki ya saudara, sampai ke kota Probolinggo. Setelah Mbah Gimbal pertama ini wafat, kemudian diganti dengan Mbah Gimbal kedua, ketiga, dan berikutnya. Akan tetapi kemarin ini saya mendengar dari seorang rekan saya atau teman saya dalam komunitas Bumi Banger yang saya bentuk, itu menginformasikan bahwasanya makam Mbah Gimbal itu diganti dengan nama Habib. Wah, ketika saya mendengar berita tersebut, saya langsung meluncur ke lokasi. Yap, saya hari ini sudah sampai di lokasi makam Mbah Gimbal yang diberitakan telah diganti namanya menjadi Habib. Ini saya ada di makam Mbah Gimbal, Kiai Abi Hamidin. Beliau ini tokoh dari Madura yang berjuang mengislamkan wilayah Belambangan. Pada waktu itu wilayah ini masuk ke wilayah masih masuk wilayah Belambangan ya saudara. Jadi beliau ini adalah mufti. Mungkin ada sebagian orang yang tidak tahu mufti. Mufti itu adalah penasehat perang, penasehat strategi. Di sini ada 3. Ini bersaudara ya saudara, atau satu tim dari kerajaan Mataram baru. Beliau ini asli dari Madura, 3-tiganya. Dari makam Mbah Gimbal ini, kemudian ke sebelah sana, ini sama-sama menggunakan nama Mbah Gimbal, walaupun beda masa ya saudara. Beda masa. Yang masa pertama yang beliau ini, yang masa kedua beliaunya lagi, masa ketiga beliaunya lagi. Itu sama-sama menggunakan nama Mbah Gimbal. Beda orang ya. Mbah Gimbal pertama, kedua, ketiga. Tapi yang saya sesali, makam Mbah Gimbal dirubah menjadi, ini saudara, dirubah menjadi nama Habib. Kalau sebelah sana Nyai Solehah, oke lah. Beliau istrinya atau perempuan, kira terserah ya. Masih berbau nama Madura dan Probolinggo, tapi beliaunya ini adalah Mbah Gimbal juga semuanya. Cuman beda orang. Mbah Gimbal pertama, Mbah Gimbal kedua, Mbah Gimbal ketiga. Ini yang saya sesali. Siapa sih yang merubah nama ini? Kok bisa? Dari mana datanya?
Sedangkan beliau tentang perjuangan Bagimbal ini sudah ada datanya, yaitu tercatat di dalam kitab antropologi yang dicatat pada tahun 1600, antropologi Islam. Beliau asli Madura loh ya, bukan orang Arab. Oke. Tangan jahilnya siapa sih yang merubah nama makam Bagimbal ini menjadi Habib Kenongo? Lama uang iki. Sangat disayangkan, sangat disayangkan ketika perjuangan asli orang Jawa atau orang Madura yang dimakamkan di suatu tempat namanya Puju ataupun Bagimbal dan lain-lain. Ketika kelompok manusia saat ini sedang viral yang dibilang Ba'alawi itu datang kemudian mengganti nama-nama Puju itu dengan nama-nama Habib, termasuk makam Bagimbal yang saat ini walaupun hanya satu diganti dengan nama Habib Kenongo. Ini sama dengan menghapus sejarah perjuangan Mbah Gimbal. Kalau saya pribadi tidak masalah, bahkan saya taklim atau jujur saya akui saya menghormati banyak Habib, karena banyak sekali Habib-Habib yang saya kenal yang berperilaku baik dan tidak pernah mencela, tidak pernah berkuar-kuar, dan saya banyak mengenal Habib-Habib yang seperti itu. Akan tetapi ada sebagian oknum-oknum Habib yang mencoba menghapus sejarah di Nusantara, terutama di Probolinggo. Ini sudah mulai di Probolinggo. Dari satu makam Mbah Gimbal kemudian akan menggeser Mbah Gimbal yang lain akan diganti dengan nama Habib. Itu pasti, karena langkah mereka memang seperti itu. Akan tetapi saya tidak berharap kejadian itu terjadi di Probolinggo. Itu sama dengan menghapus jejak sejarah pejuang-pejuang yang berjuang di bumi Probolinggo dan wafat dimakamkan di bumi Probolinggo. Karena perjuangan mereka itu sudah ada data dan bukti sejarahnya. Kalau boleh, saya akan bercerita tentang kedatangan orang Arab atau yang saat ini disebut Ba'alawi atau apalah itu ya. Sebenarnya diakui atau tidak, dan saya juga mengakui bahwa saya penyebar Islam itu awalnya memang orang Arab. Namun beliau tidak disebut sebagai Habib, akan tetapi sebagai wali. Dan wali Songo yang kita kenal itu bukan hanya ada 9 orang, tapi banyak lagi yang termasuk dalam Dewan Wali pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9. Penyebaran Islam di Nusantara termasuk di Probolinggo tidak luput dari perjuangan para wali. Wali pertama, kedua, ini asli orang Arab. Wali ketiga, keempat, kelima, dan selanjutnya ini sudah campuran ya saudara, karena sudah keturunan-keturunan para wali ini yang menggantikan ayahandanya, menggantikan romonya untuk menyebarkan Islam. Campuran, akan tetapi lebih banyak wali dari Pulau Jawa dan Madura yang menggantikan posisi wali yang sudah wafat. Itu yang pertama, kedatangan orang Arab. Secara umum, kedatangan orang Arab itu pertama kali tahun 1400. Setelah itu tidak ada lagi ya saudara. Setelah masa para wali redup, maka diganti dengan masa penjajah. Yang mana penjajah itu sangat sulit untuk menaklukkan hati orang-orang Jawa atau orang-orang Nusantara, sehingga sering terjadi perang pertempuran antara penjajah dengan melawan orang Nusantara, termasuk Probolinggo. Penjajah itu sangat pandai membaca sejarah kita ya saudara. Jadi penjajah itu membaca sejarah manusia Nusantara yang sangat fanatik atau taat
kepada orang yang muka-mukanya Arab. Pada masa Gubernur Raffles, pemerintah kolonial Belanda itu membangun jalur Anyer Panarukan. Penjajah sangat sulit mencari tenaga kerja dari Pulau Jawa atau dari Nusantara atau dari Madura, karena mendapat perlawanan dari rakyat Nusantara termasuk Probolinggo. Untuk itu, antara tahun 1806 bangsa penjajah itu mendatangkan orang yang berwajah-wajah Arab, entah itu sudah beragama Islam atau beragama Kristen atau Yahudi. Mereka tidak peduli, yang jelas Belanda atau penjajah mendatangkan orang Arab ke Nusantara atau ke Pulau Jawa untuk membangun Anyer Panarukan, dijadikan sebagai istilahnya zaman sekarang itu mandor ya saudara. Mandor orang Arab, juga pekerja orang Jawa. Sehingga orang-orang yang awalnya melawan atau tidak mau bekerja untuk membangun jalan, ketika melihat wajah-wajah orang Arab yang pada saat itu diyakini sebagai keturunan para wali, akhirnya masyarakat Nusantara, terutama masyarakat Jawa, manut patuh apapun yang diperintahkan oleh orang-orang Arab pada masa itu. Walaupun pekerjaannya itu tidak dibayar, sampai kelaparan, meninggal di tempat. Pemikiran orang leluhur kita pada masa itu, saya bekerja kepada keturunan para wali, karena orang Arab pada waktu itu menjadi pengawas atau mandor dan lain-lain. Setelah proyek yang dilakukan oleh Belanda atau penjajah selesai, maka orang-orang Arab pada waktu itu meminta janji Belanda atau janji penjajah akan menjadikan orang-orang Arab pada posisi terhormat di Nusantara setelah Belanda. Jadi pada masa itu setelah Belanda membuat sebuah kasta ya, atau posisi dalam kemasyarakatan. Yang paling mulia itu tentunya penjajah atau bangsa Eropa, paling atas, nomor pertama. Kemudian nomor dua adalah orang Arab, dan ini yang diminta yang ditagih oleh orang-orang Arab yang dibawa dari tanah Arab. Saya tidak tahu dari mana. Yang dibawa dari tanah Arab oleh Belanda untuk menaklukkan hati orang-orang Nusantara yang pada saat itu sangat fanatik terhadap wajah-wajah Arab. Kalau leluhur kita dahulu itu melihat wajah-wajah bule atau wajah-wajah Belanda, mereka sedikit pun tidak akan mundur untuk melawan penjajah. Kan tetapi ketika melihat wajah-wajah Arab yang oleh Belanda disebarkan bahwasanya mereka itu keturunan para wali, karena melihat sejarah kita, dan ini yang sangat penting. Sejarah bangsa lain itu mampu membaca sejarah kita, kenapa kita tidak mampu membaca sejarah kita sendiri? Sehingga saat ini kita tertekan, kita diadu domba dan lain-lain. Orang-orang Arab diposisikan pada posisi kedua setelah Eropa, maka sampai saat ini 2024 mereka bilang bahwasanya mereka itu keturunan Rasulullah. Bagi saya tidak ada masalah dan saya tetap hormat kepada beliau. Akan tetapi ketika tingkah beliau ini yang akan menghapus sejarah asli Nusantara, bahkan sejarah Probolinggo seperti video yang Anda saksikan di awal tadi, ini yang tidak saya bisa terima. Terserah Anda ngaku turunan Rasulullah untuk kepentingan Anda pribadi, untuk hasil, atau itulah pekerjaan Anda, nah, itu terserah. Akan tetapi jangan merusak sejarah asli Nusantara. Karena itu
adalah jejak langkah nenek moyang kami. Ingat, jangan menghapus sejarah. Jangan menghapus sejarah, jangan menghabib-habibkan makam para pejuang yang ada di Nusantara, terutama di wilayah saya, Probolinggo. Itu saja pesan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Padepokan Hyang Argopuro.